Bu? Makasih Bapak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar orang Cirebon? Sudah makan belum? Enak enggak? Makanannya enak enggak? Makanan orang Cirebon juga enak. Ada jamblang. Apa lagi? Apa? Iya, empal gentong. Kalau di sini punya sate marangi. Wong Cirebon lo cantik-cantik ya. Tapi batal sama orang Cirebon. Berapa jam dari sana? Enak jalannya enggak? Bisnya enak enggak? Asik nggak datang ke sini? Bisa ketemu siapa? Ketemu siapa? Ketemu siapa? Mana yang sudah janda? Ada janda. Oh, di Cirebon banyak janda ya? Hei, tenanglah para janda, di sini juga ada duda. Iya, ya kan? Ketika duda datang, maka semua orang wajahnya ceria penuh dengan harapan. Sambil di hatinya berdoa, siapa tahu dia menjadi suamiku. Ketika genderuwo datang, maka setiap orang penuh dengan kecemasan. Jangan-jangan aku korban berikutnya. Mau pilih pemimpin genderuwo apa pilih duda? Ya, saya ucapin terima kasih ya sudah pada datang di sini. Mohon maaf dari depan ke sininya diminta jalan kaki. Soalnya bisnya nggak bisa masuk. Tapi jalannya juga bersih toh? Nyaman toh? Rapi kan? Biar duda, jangankan rumah, kampung aja aku urus. Jangankan kampung, hati kamu aja aku bersihkan. Lah, ini wong Cirebon biasanya Pak Prabowo-nya kurang hebat. Hebat nggak Pak Prabowo di Cirebon sekarang? Nomor berapa coba? Nomor 2. Partainya apa? Gerindra partai nomor berapa? Gerindra partainya nomor berapa? Ayo, mana tepuk tangannya coba? Saya tahu. Ini di sini pasti ada Bu RT, Bu RW. Ini Bu RT, Bu RW, Bu Kadus, kader pos KB desa, pos Yandu, PKK, itu masuk 7 keajaiban dunia. Di mana letak 7 keajaiban dunianya? Mesti honornya nggak pernah jelas, tetap bahagia dan bantu desa. Tetapi ke depan pemimpinnya juga harus perhatiin mereka. Kalau pejabat kabupaten datang ke desa kerjanya marah-marah. Ini KB-nya nggak berhasil, ini nggak berhasil. Loh, bapak yang digaji kok nggak berhasil? Yang nggak digaji jangan ditanya keberhasilannya. Habis itu harus disuguhin makan, ya kan? Dibekelin, diada-adain, dihormat-hormatin, hargain enggak. Betul nggak? Nanti ke depan nggak boleh gitu lagi. Saya udah bicara sama Pak Prabowo, Pak, saya bilang kasihan desa itu.
Ada RT loh yang gajiannya setahun sekali 1.750.000. Cirebon berapa digaji sama Pemda? 1,2 juta per bulan. Oh, gaji RT Cirebon 1,2 juta per tahun. Lah, saya waktu jadi Bupati Purwakarta 5 tahun yang lalu udah ninggalin gaji RT 600, RW-nya 700 per bulan. Makanya ke depan dipimpin sama saya aja biar 1 juta per bulan. Kang Deddy bohong, cek kepemimpinan saya di Purwakarta, silakan dicek. Waktu saya mimpin, HP saya hidup 24 jam. Ada asisten yang tiap hari untuk melihat SMS, belum zaman WA. Dia dipiketin sama saya, kamu lihat SMS saya, dipiket. Nanti kalau jam 12 malam ada masalah, aku bangunin. Jadi jam 12 malam itu di rumah sakit ada pasien nggak bawa duit, ditolak. Nah saya datang. Ada orang ditahan di rumah sakit karena bayinya belum ditebus 14 juta. Saya katakan, kamu ini hamilnya sama siapa? Sama suami. Kamu ini gimana sih? Giliran menghamili kamu diam-diam, giliran melahirkan kamu bawa nama aku. Wah. Nah, kenapa ini penting mendapat perhatian? Kenapa? Karena desa ini basic utama negara. Kenapa? Giliran bagi bansos nggak rata, yang dimarahin RT, yang dimarahin RW, yang dimarahin buku. Kami ngomong-ngomong yang dapatnya keluarga kubu aja. Padahal enggak. Datanya itu 4 tahun yang lalu didata oleh BPS. Data 4 tahun dipakai sekarang. Sehingga jangan aneh kalau ada orang mati masih dapat bansos. Orang hidup kagak dapet. Ya kan? Iya, haji udah 2 kali dapat bansos. Bu Sarni janda 7 kali nggak dapet. Nah, jadi gimana? Ya, selesai pemilu presiden baru, saya akan mengusulkan pendataan ulang. RT RW dilibatkan, tokoh masyarakat dilibatkan. Nanti di RT-nya diumumin bantuan sosial untuk orang-orang belangsak. Wong Cirebon belangsak apa? Borak, nggak ada. Miskin bahasa Cirebon apa? Iya, bantuan warga kerek banget. Biar apa? Biar yang punya dapat bantuan merasa malu. Nanti rakyatnya bisa protes untuk segera diperbaiki datanya agar uang APBN jatuh pada orang yang berhak. Tetapi lama-lama juga yang harus diberi bantuan semestinya hanya yang jompo saja. Yang masih bisa kerja lebih baik dikurangi fasilitasnya biar listriknya murah. Bener nggak? Biar sekolah anak-anaknya gratis, biar ke rumah sakit gratis, biar tarif angkutan murah, nggak usah dikasih bantuan. Karena apa? Orang yang bisa kerja dikasih bantuan nanti malas. Nanti orang ngomong begini, nggak usah ke sawah nandur, mending nunggu bantuan pangan non tunai, mending nunggu bantuan beras kerawanan pangan. Nanti dampaknya adalah di desa-desa orang udah nggak mau lagi kerja bakti, nggak mau lagi nyapu jalan, nggak mau lagi bersihin saluran, nggak mau lagi bangun kantor desa secara bersama. Omongannya apa? Saya nggak dapat bantuan. Suruh aja yang dapat bantuan yang suruh kerja bakti. Bener nggak? Bener nggak? Nah, kalau yang tua-tua ini mendapat bantuan, rumahnya dibantu. Pak Prabowo ini sudah punya konsep rumah 100 juta nilainya untuk rakyat miskin. Rumahnya rumah panggung, desainnya tradisional, lagi dipersiapkan sama Unhan. Nanti berasnya disiapkan kalau yang jompo.
Kemudian apa lagi? Airnya ikannya disiapkan, listriknya free. Tetapi dia pasti masih ada yang dibutuhkan. Apa? Kasih sayang. Makanya saya akan punya program suami gratis. Tadi cerita bantuan UMKM, saya senangnya begini deh. Urusan-urusan bantuan usaha segala seperti itu nggak usah di Pemkab, nggak usah di Pemprov, nggak usah di Kementerian Pusat, lebih baik di desa. Di desa itu nanti itu ada komponen untuk bantuan jompo, komponen untuk bantuan ekonomi rakyat, komponen penanganan rumah sakit. Kenapa rumah sakit saya tangani tetap ada anggaran di desa? Orang miskin masuk rumah sakit, pikirannya 3. 1, mikirin biaya rumah sakit, sudah gratiskan. Yang kedua, mikirin siapa yang nungguin di rumah sakit. Yang ketiga, mikirin lagi beras di rumah siapa yang nyari. Yang gitu-gitu kan harus ada di desa, biar desa lebih dekat kepada masyarakat, biar kepala desa punya power, biar Kuwu punya power di mata warganya. Kenapa? Karena nasib Kuwu ini nasib yang paling susah. Kenapa? Nggak pernah ada benernya, salah terus. Bener gak? Susah terus. Kuwu itu kerjanya disalahin, jarang dipuji. Itu Kuwu, makanya saya nggak mau jadi Kuwu. Udah jadi gubernur aja udah. Nah ini yang harus dibenahi ke depan. Keuangan negara harus didekatkan pada warganya, biar warganya mudah mengadu. Karena saya tahu orang Cirebon ini, wong Cirebon masalahnya banyak. Apa wong Cirebon yang dihadapi masalahnya? 1, akses rumah sakit masih agak berat. 2, akses infrastruktur jalan masih belum bagus semuanya. Emang saya nggak tahu. Ya, 3, akses layanan pemerintah belum optimal. Bener nggak? Bener nggak? Yang keempat, mikirin bank emok sama bank keliling. Emang saya nggak tahu? Tahu. Loh, mau dilarang-larang ya gimana? Itu yang paling gampang didapat. Nah, ini kan aksesnya harus dibenerin. Siapapun nggak akan bisa usaha jualan nasi jamblang, jualan pecel, nggak akan bisa kalau modalnya pakai modal bank keliling. Nggak akan ada usaha yang kuat bunganya 10%. Mampus. Bener nggak? Cuman salahnya rakyat kita kadang-kadang aneh. Kalau pinjem sama rentenir bayar, dikasih pinjem sama BUMDes bunganya rendah kagak bayar. Bener gak? Nah iya. Dari pemerintah, orang korupsi ratusan miliar, saya cuma segini aja harus balikin. Padahal yang dipinjem itu bermanfaat bagi yang lain yang antri pinjeman. Gara-gara ini macet, ini tidak kebagian. Ini problem di desa. Artinya apa? Siapapun pemimpinnya itu harus klop dengan rakyatnya. Kalau pemimpinnya hebat, rakyatnya harus hebat. Kalau pemimpinnya harimau, rakyatnya harus harimau. Kalau pemimpinnya harimau, rakyatnya kambing, nanti rakyatnya habis dimakan harimau. Atau kalau dibalik, pemimpinnya kambing, rakyatnya harimau, sama juga pemimpinnya habis dimakan harimau. Ini harus diperbaiki. Pemimpinnya adil, rakyatnya tuh bisa diurus. Emang gampang ngurus rakyat sekarang? Susah juga. Susah juga ngurus rakyat sekarang tuh, beda dengan rakyat dulu. Kalau didata, gak mau ada data begitu, besok dapat berat. Kenapa saya tidak didata? Nah, ini gerakin nyapu aja udah agak susah sekarang. Kenapa? Karena rakyat sekarang hidupnya asik sama TikTok. Jangankan rakyat, anak laki-laki udah gak mau ke ladang, gak mau ke sawah. Kenapa? Pengennya main HP sama motor-motoran. Anak perempuan juga udah gak mau nyuci, gak mau nyetrika, gak mau masak. Pengennya setiap hari beli skincare. Bener gak? Ya gimana?
Makin sini generasinya makin malas. Bayangin wong Cirebon dulu kagak sekolah, nggak sekolah, pada kaya. Ditemukanlah nasi jamblang, ditemukanlah empal gentong. Lo generasi sekarang bikinnya apa? Seblak. Bener gak? Enggak, makanannya seblak. Lakunya sebentar, musiman aja. Habis itu sekarang udah mulai redup. Tetap aja empal gentong yang selamanya. Iya. Tapi saya juga ngimbau pada kuwu-kuwu nanti. Kalau kuwu sudah disejahterakan, aparat desa sudah disejahterakan, saya mau bikin aturan nanti. Apa aturannya? Kalau kepilih jadi kuwu, kawin lagi nggak izin sama bini tua, dipecat sama gua. Benar gak? Lah iya, jangan waktu susah sama bini tua. Nyalon kuwu, jual sawah, bini tua. Gade emas, bini tua. Bagian masak, bini tua. Yang cari-cari pananyaan, bini tua. Yang bakar kenyemenyan, bini tua. Giliran jadi kuwu, dapat tunjangan dana desa. Punya bini lagi yang muda, sambil jelek-jelekin bini tua. Istri saya itu begini loh, kalau di rumah. Lah gimana nggak di rumah? Ini utangnya banyak. Ya kalau yang muda ya gampang. Dilusin, dikasih minyak wangi, suruh ke salon. Ya iya menyenangkan, karena dia tidak berpikir apapun. Tapi nanti jadi kuwu kawin lagi, punya bini muda, giliran setruk balik ke yang tua. Ayo tepuk tangan semuanya. Dong. Betul gak? Bener gak? Ya coba ngomong sama wong Cirebon ya begini. Ayah nu Sunda tak? Mana Sunda? Oh daerah mana ya teh? Mana? Oh alhamdulillah. Nah jadi saya ngumpulin ke sini ngundang. Tapi saya kan tiap ngundang ya harus memuliakan yang diundang. Makanya sebelum masuk sini makan dulu. Masuk ke gedungnya ya lumayan lah, lumayan. Ini bukan saya mau kawinan loh. Ini khusus untuk ibu-ibu yang datang ke sini. Ya kan? Pulangnya naik bis biar senang karena saya diamanatin oleh Pak Prabowo. Pokoknya hidup tidak boleh mengecewakan orang banyak. Berbuatlah kebaikan pada banyak orang. Kalau kamu tidak mampu, berbuatlah pada sedikit orang. Kalau kamu tidak mampu juga, berbuatlah pada satu orang. Kalau kamu tidak bikin juga, kamu hidup jangan pernah nyusahin orang. Jangan sampai mau pemilu nyusahin. Disuruh kumpul, ayo ke lapang, naik bak terbuka, dikasih kaosnya tipis. Kasih duitnya 20.000, terus dipanas-panasin, minta dipilihnya 4, suruh pilih presidennya, suruh pilih DPR-nya, suruh pilih DPR provinsinya, terus pilih DPRD kabupatennya. 20.000 naik mobil bak. Orang dianya pakai Alphard, kacamata hitam, gagah gini-ginian. Nah, pemimpin yang tidak mencintai saya selalu memperhatikan. Saya selalu mikir mereka datang ke sini pakai apa ya? Saya selalu melarang, nggak boleh loh pakai kolbak ke tempat saya, nggak boleh loh. Itu kendaraan kami bukan kendaraan manusia, nggak boleh. Kenapa? Karena apa? Bisa sebelum jadi aja udah nyusahin, apalagi udah jadi. Bener gak? Ya itu karena prihatin apa? Prihatin sama pelitu nggak jauh beda. Nah, saya ingin seperti itu. Makanya saya pergi kemanapun, saya kalau lihat sesuatu yang di mata saya ganjil, pasti saya berhenti. Perasaan juga sering ketemu orang Cirebon, ya kan? Oh sering. Kemana yang belum? Apa? Kemana? Oh nanti kita, ya kan? Nanti kita pergi ke desa Kalikoa pada kali lain. Nah,
Ini. Nah, tapi kenal sama Deddy Mulyadi kenal? Di mana kenalnya? Di YouTube. Oh iya, tukang cobek, tukang coet. Iya. Semoga ibu datang ke sini pulangnya bawa kenangan manis. Kalau yang pahit-pahit biar saya yang ngalamin. Nah, itu. Jadi nanti tolong jelasin pada siapapun, Pak Prabowo ini orang baik. Jujur ya, itu orang baik. Bu, ciri orang baik itu gampang. Berpisah dengan istrinya karena politik, tapi baik dengan istrinya sampai hari ini. Meski tidak hidup bersama, dia tidak menikah lagi. Bukan curhat, aku ceritain Prabowo. Iya, coba bayangin, kebayang suami ibu duitnya banyak, pangkatnya letnan jenderal. Kawin mana? Belum, istri baru batuk sedikit aja besoknya nyari yang baru. Nah, ini yang kedua, coba lihat, ada nggak sih pemimpin ketika ada rakyatnya jadi TKI di Malaysia mau digantung, hukuman mati, dia datang bawa uang 15 miliar, bayar pengacara, bayar uang tebusan, selamat dibawa balik, ada nggak? Ada. Cuman Prabowo. Ada nggak pemimpin yang kalau kurban itu sampai 500 ekor, tapi nggak pernah cerita pada siapapun dia? Yang lain kurban satu aja, kita aja sombongnya luar biasa. Jumat berkah. Jumat berkah. Nasi pakai telur setengah. Posting ya Bu, Jumat berkah. Nggak pernah seperti itu, malah dia suka marah kalau kebaikannya diceritain pada orang lain. Nah, hari ini karena Pak Prabowo hampir 15 tahun diam 1000 bahasa, dia tidak pernah berkata-kata tentang kebaikannya, maka saya harus menceritakan kebaikannya pada orang lain, karena selama ini dia dijelek-jelekan oleh orang lain. Jadiin orang jadi wali kota. Saya harus menceritakan, kenapa? Karena selama ini orang menjelek-jelekan. Orang yang dijadiin sama dia aja berani ngasih nilai 11, ya kan? Tapi dia nahan. Tapi karena dia nahan, akhirnya apa? Akhirnya orang menjadi simpati. Kasihan ya Pak Prabowo kok digitu-gituin ya, terutama ibu-ibu meleleh. Karena meleleh, akhirnya muter di mana-mana lagu gawe. Nah, untuk apa lagu itu? Kenapa menggerakkan kaum perempuan menjadi menangis? Pada akhirnya alam akan menggerakkan manusia pada tahta yang tertinggi dalam hidupnya, yang dia digunakan untuk berbuat baik bagi kepentingan kemanusiaan dan kemajuan bangsanya. Karena apa? Keikhlasan pada akhirnya akan terungkap secara alami. Jadi saya ucapkan terima kasih, ibu pulangnya nanti terlalu siang. Kasihan, anak-anak di rumah nunggu, suami nunggu, jangan sampai gara-gara acara saya sore tidak masak di rumahnya. Saya sampaikan pada semuanya, tolong pilih partai G, tolong pilih Pak Prabowo. Ajak suaminya, ajak saudaranya, ajak teman-temannya. Saya ucapkan terima kasih ya, sehat semuanya, bahagia, salam dari saya, insya Allah nanti saya berkunjung lagi ke Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di antara panas dan hujan, engkau berjalan menembusi puja-puji serta caci maki. Terkadang ku ragu untuk berjalan bersamamu, tak tahu apa yang sedang engkau cari. Tapi hidup haruslah berpihak pada kebenaran yang kita pahami, yang kita yakini.